membuat makin lebih detail lagi. Di setiap sudut terkesan tajam dan tegas, tetapi masih terkesan simpel. Ditambah lagi pemilihan cat berbahan matte, yang kesannya itu tidak licin, tetapi juga tidak kasar dan juga tidak mudah kotor. Untuk cat ini aku berani kasih nilai sempurna, benar-benar rapi dan cat yang digunakan memang berkualitas top. Ya, sebagai fans berat NGXT dari dahulu, aku bisa aja ngomong 1 jam tentang case ini. Tapi aku rasa itu nggak perlu karena bisa membuat kalian ngantuk. Jadi aku akan kasih tahu beberapa fitur yang memang belum pernah aku temukan di case lain. Yang pertama, fitur yang sepele tapi sebenarnya untuk orang seperti aku itu sangat bermanfaat. Kalau kalian perhatikan, dari dulu PC aku walau punya side window, tetapi aku jarang banget memakai kacanya. Itu karena aku sering banget gonta-ganti atau mencoba part di dalam PC seperti VGA, RAM, cooler, dan lain-lain. Kayak sekarang itu rata-rata memakai 4 buah skrup yang dalam kondisi PC berdiri pasti sangat susah dipasang sendiri. Jadi untuk aku sendiri cara terpraktis ya dengan tidak memasangnya. Tetapi di case ini NGXT benar-benar berinovasi. Pinggirannya diberikan seperti bingkai besi yang ada semacam cantolannya gitu. Jadi membuka dan menutupnya itu pasti mudah dan aman. Dan bisa dilakukan dengan posisi berdiri begini. Ditambah lagi skrup dengan tipe thumb screw-nya yang cukup hanya 1. Pokoknya fitur ini aku rasain praktis banget buat buka tutup kacanya. Nah, lanjut ke I/O panelnya yang berada di atas. Simple, detail dengan 2 buah USB 3.0. Dan yang paling bikin aku terkejut sekaligus senang adalah kabel front panel ke motherboardnya itu sudah menyatu seperti ini. Tidak terpisah kecil-kecil yang biasanya sulit dan menyebalkan kalau dipasang. Tapi kalau gini ceritanya sih, sekali colok aja udah selesai. Hal kecil yang simple tapi benar-benar punya manfaat besar. Ngomong-ngomong soal bagian depannya ini ternyata sudah tidak bisa dibuka lagi. Itulah sebabnya di bagian side covernya ada semacam lubang-lubang ventilasi yang dibaliknya disematkan dust filter berkualitas yang bisa dilepas. Dan di bagian depan bawahnya juga kini ada dust cover yang juga bisa dilepas. Jadi kalau S340 dulu airflow-nya hanya dari atas dan bawah depan aja, kini berubah menjadi bawah dan samping yang lebih lebar. Lanjut lagi ke bagian sarang ularnya terlebih dahulu. Saat ini mungkin baru case ini di budget menengah yang mungkin bisa ngasih fitur seperti ini. Cantolan kabelnya ada di berbagai macam sudut, ada alur dan celah-celah tempat nyelipin kabel dan gak ketinggalan strapsnya juga ada. Walaupun ruangannya ini tidak bisa terbilang cukup lebar, tapi mengatur kabel menjadi rapi seperti ini itu rasanya mudah banget. Dan fitur terakhir di bagian ini adalah hard drive cage yang bisa digeser-geser ataupun dilepas. Dan fitur ini sih udah banyak aku temukan atau udah banyak diterapin oleh brand-brand lain. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian dalam. Karena bagian depannya senyawa dan aku berpikir akan sangat sulit pastinya memasang fan depan dari bagian samping. Tetapi ternyata aku salah, NGXT juga berinovasi di sini. Frame untuk fan-nya ternyata bisa dilepas dengan mudah. Dan kita bisa memasang fan dengan mudah terlebih dahulu sebelum diletakkan di case. Memasang fan di bagian depan case rasanya nggak pernah semudah ini. Lalu yang unik juga, bracket untuk SSD-nya ini modular. Hadir dengan sistem pair yang bisa ditekan, dan piezo cover-nya yang berlubang-lubang kecil. Letak dari SSD bracket-nya ini bisa dipindahkan kemana aja sesuai keinginan. Dan selain itu, tentu aja ini juga bisa menjadi airflow dari bagian bawah ke atas atau sebaliknya. Benar-benar inovatif. NGXT juga udah menyertakan fan sebanyak 2 buah. Di bagian belakang dan di bagian atas. Jadi untuk yang budgetnya terbatas, nggak perlu bingung mikirin beli fan lagi karena udah dikasih 2 buah. Dan untuk soal fan di bagian belakang bisa disematkan 1 buah maksimal 12 cm, atas 1 buah 12 atau 14 cm, dan di depan 2 buah 12 atau 14 cm, atau radiator hingga 28 cm. Untuk kabel manajemen di bagian ini cukup mudah karena ada banyak area untuk menyelipkan kabel ke bagian belakang. Ditambah lagi ada semacam cover yang juga bisa dilepas, yang juga bisa berfungsi sekaligus untuk menyembunyikan kabel dan juga sebagai cantolan untuk reservoir jika usernya berencana menggunakan water cooling. Dan terakhir di bagian bawahnya juga terlihat rapi dengan sebuah dust filter yang removable dengan bahan yang benar-benar solid. Sulit sekali rasanya mencari kekurangan dari lineup terbaru NGXT ini, karena nampaknya mereka terus menyempurnakan dan terus berinovasi, sehingga mereka bisa menjadi trendsetter untuk manufaktur lain. Lihat aja mungkin sebentar lagi banyak brand yang akan meniru fitur yang mereka miliki. Dan jika dipandang dengan sudut value and price, NGXT H500 ini masih bisa terbilang cukup murah. Harganya sekarang di Indonesia berkisar 1,3 jutaan. Nah, dengan harga 1,3 juta di kurs dolar 14.000, aku rasa itu udah cukup murah banget. Padahal jika mereka memasang harga yang lebih mahal, aku juga tidak keberatan. Mengingat memang banyak case yang lebih mahal di range 2 juta, 3 juta, tetapi ya fiturnya gitu-gitu aja. Oke, terakhir aku punya pertanyaan untuk kalian.
Jika kalian punya budget minimal 1,3 juta atau lebih untuk sebuah case apa yang akan kalian pilih? Apakah case dari NZXT ini atau kalian udah punya pilihan case lain dari brand lain? Coba kalian tulis di bawah. Ya mungkin itu aja, aku Joax and keep it on the level.